mungkin terakhir yang saya sampaikan bahwa memang banyak sekali tantangan yang kita hadapi pada pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19 ini, tapi kita perlu melakukan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh guru maupun dosen maupun orang tua agar supaya pembelajaran matematika atau mata pelajaran matematika yang selama ini dianggap sulit itu akan menyenangkan dan hasilnya tentu mutu pembelajaran matematika itu akan lebih baik lagi dibandingkan dengan awal-awal masa pandemi. Kemudian juga aplikasi pembelajaran yang digunakan oleh guru, dosen, dan bersama orang tua itu harus melakukannya dengan proses belajar mengajar yang sesuai dengan keadaan, materi, topik, dan aplikasi yang kita gunakan pada pembelajaran matematika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat merindukan hal-hal yang seperti ini karena terus terang saja selama ini saya belum pernah ketemu dengan Aryati yang sejak setelah lulus belum pernah ketemu dengan saya. Padahal beliau ini adalah putri Gorontalo. Kemudian juga si Adi yang presenter tadi sempat hanya pada saat kami diwawancarai di Mimosa. Setelah itu tidak pernah lagi. Dan dengan teman-teman yang lain, mungkin ada angkatan kami juga, angkatan di atas kami, angkatan setelah kami, dan juga mahasiswa yang dalam di pelajaran matematika, saya mengucapkan selamat datang. Luar biasa pertemuan ini. Insya Allah apa yang kita lakukan sekarang ini mendapatkan berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarsa. Mungkin paham saya dulu, buat supaya jangan bosan kita orang dua ini. Ya, paham saya dulu. Kalau boleh. Halo. Ya. Halo Ibu Jakia sudah? Paham saya dulu ya. Halo. Saya dulu Pak Prof. Sarsen. Ya, silakan Pak Hamsa. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar yang saya hormati, para dosen di lingkungan jurusan matematika yang saya hormati, para alumni dari angkatan 77 sampai dengan angkatan 2000 yang saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan satu materi yang saya kemas dalam era sekarang, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan di sekolah di era pandemi COVID-19. Berbicara tentang pengembangan kurikulumnya, tentu kita tidak akan luput dari apa yang dimaksud dengan kurikulum itu sendiri. Kalau kurikulum itu merupakan satu arah yang akan dilalui atau jalan yang akan dilalui. Ada yang menyebut sebagai rencana pembelajaran. Kalau saya lebih mengarah pada kurikulum itu adalah rekayasa pedagogik yang dibuat sengaja oleh guru dalam rangka menyampaikan tujuan apa yang nanti disampaikan dalam pembelajaran, kemudian konten, strategi, penilaian sampai dengan apa muara dari tujuan itu sendiri yang merupakan hasil. Pengembangan kurikulum di Indonesia ini sebetulnya kalau kita akan mengulas kilas baliknya, mulai dari 47 itu merupakan peer plan, rencana pelajaran, kemudian berubah lagi sampai tahun 52 menjadi pelajaran terurai,
Kemudian pada tahun 64 menjadi rencana pendidikan. Pada tahun 86 dia menjadi kurikulum tahun 86. Kemudian muncul lagi kurikulum tahun 75. Kemudian pada tahun 84 dikenal kurikulum 84. Kemudian pada tahun 94 ada kurikulum yang dikembangkan itu adalah kurikulum tahun 99. Kemudian muncul kurikulum yang berbasis kompetensi. Kemudian pada tahun 2006 kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Dan sekarang ini kita berada pada pelaksanaan kurikulum pada tahun 2013. Teman-teman sekalian, landasan pengembangan kurikulum di sekolah itu dilakukan dalam bentuk landasan ideologis. Landasan ini mengarah pada bagaimana kurikulum yang diterapkan di sekolah itu tidak bertentangan dengan falsafah bangsa kita, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada landasan yang bersifat yuridis, yaitu pengembangan kurikulum yang secara formal diatur dalam berbagai peraturan. Kemudian ada kurikulum yang berdasarkan pada landasan antropologis, yaitu kurikulum pendidikan yang didasarkan pada filosofi budaya bangsa. Kemudian landasan sosiologis memperhatikan tentang sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir itu adalah landasan teknologis, yaitu perkembangan kurikulum yang sekarang ini tidak lagi bergerak secara linier, tetapi sulit diprediksi dengan perkembangan teknologi yang ada. Teman-teman sekalian yang saya hormati, di dalam pengembangan kurikulum yang ada sekarang ini tentu didasarkan pada apa yang disebut dengan strategi Trikon. Strategi Trikon itu adalah pengembangan kurikulum di sekolah didasarkan pada konsentris, konvergensi, dan kontinuitas. Tentu pengembangan kurikulum berdasarkan konsentris itu adalah bagaimana menggali nilai-nilai budaya bangsa yang betul-betul terkonsentrasi menjadi hakikat yang meng-Indonesia. Sementara kurikulum yang dikembangkan berdasarkan konvergensi adalah upaya dari sekolah maupun pemerintah menggali, mengambil nilai-nilai budaya yang berkembang di luar dalam rangka kemajuan pendidikan dan kemajuan pembangunan di Indonesia. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi kontinuitas, yaitu kurikulum di sekolah itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak boleh berhenti, karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, yang sulit sekali kita prediksi. Dalam beberapa referensi, perkembangan pembangunan teknologi itu bergerak kurang lebih 13,6% setiap tahunnya. Artinya kalau kita berhenti untuk mengembangkan teknologinya, tentu kita akan tertinggal. Bagaimana pembelajaran di era pandemi itu? Pertama, mungkin kita setuju sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Tetapi bagi saya, pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan baru, terutama Kemendikbud, untuk melakukan pembelajaran di era pandemi ini. Yang kedua, guru harus melakukan strukturisasi pembelajaran. Jadi pembelajaran kalau dulu memang mengakar dari sesuatu yang berhakikat, tentu dengan tidak melupakan hakikat pembelajaran itu sendiri, hakikat dari materi itu sendiri, tetapi perlu ada penyederhanaan
yang sifatnya memberi informasi pemahaman yang secepatnya kepada siswa karena pembelajarannya yang dilakukan tidak dengan tatap muka. Yang ketiga, bagi saya sekolah-sekolah perlu membuat kurikulum yang sifatnya simple. Kalau simple di sini saya menyebut berarti sekolah itu perlu mengumpul teman-teman guru untuk melakukan rekayasa pedagogik. Bagaimana rekayasanya sehingga sifatnya simple tadi mudah dipelajari oleh siswa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian kontennya. Konten memulai mungkin dari prinsip-prinsip yang sifatnya dimulai dari fakta, kemudian bergerak kepada konsep, kemudian bergerak lagi pada yang lebih tinggi lagi prinsip, kemudian yang lebih tinggi lagi adalah prosedur. Jadi fakta, konsep, prinsip, prosedur ini mewarnai konten yang dilakukan rekayasa oleh teman-teman guru yang ada di sekolah. Kemudian berikutnya belajar di rumah saja, tidak perlu ke sekolah. Kemudian belajar sifatnya online. Lalu beri peran bagaimana memperlakukan pembentukan karakter bagi orang tua di sekolah. Karena berbarengan dengan pandemi ini tentu sekolah tetap dituntut untuk bagaimana membentuk karakter daripada anak-anak itu sendiri. Berikutnya, harus ada kerjasama masyarakat dengan pemerintah desa. Bagi saya pemerintah desa itu penting sekali di pembelajaran di era pandemi. Baik di kecamatan, kabupaten, kota, hingga di provinsi. Berikutnya penilaian harus terintegrasi dalam belajar. Misalnya belajar maya online. Bisa kurang lebih 40%. Kemudian masyarakat Indonesia sebagai pengguna internet mungkin juga perlu memberikan keluasaan kepada anak-anak untuk belajar menggunakan mungkin internet yang masyarakatnya tersedia. Berikutnya tatap muka. Bagi saya tatap muka mungkin di sekolah itu dilakukan 3 kali saja, yaitu pada awal, kemudian pada tengah, kemudian pada akhir semester. Lalu pembelajaran yang dikembangkan adalah sifatnya home visit. Jadi guru-guru perlu diberikan penugasan untuk melakukan home visit. Kemudian kalau perlu dibekali dengan modul. Modul yang dibuat se-efisien mungkin, sesimpel mungkin. Kemudian online itu diwujudkan dalam bentuk daring dan luring. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa fakta yang mengembangkan pembelajaran daring ini, terutama yang memiliki kemampuan internet yang tertinggi seperti China, India, Rusia, Brasil, Jepang. Indonesia itu menempati urutan ke-6. Di bawahnya ada Rusia dan Meksiko. Nah, apa yang nanti kita lihat dari pemanfaatan internet belajar online di sekolah? Pertama, informasi ini akan cepat dan murah. Mengurangi biaya distribusi, kemudian media pustaka kontennya, komunikasi sifatnya interaktif, banyak temuan baru atau novelty, anak-anak akan bebas belajar di mana saja. Saya kira hal-hal ini yang dikembangkan tentu diimbangi dengan peran dari orang tua dan masyarakat. Saya mengumpul beberapa riset yang terakhir ini tentang pembelajaran di era pandemi itu, nampak sekali bahwa peran dari orang tua itu sangat menentukan tentang keberadaan belajar anak di era pandemi. Kemudian tempat belajar yang paling bagus itu banyak dari beberapa riset yang saya temukan
ada yang menggunakan kantor desa, ada yang menggunakan masjid, itu sebagai tempat belajar yang paling bagus. Sangat jarang mereka belajar di tempat-tempat yang ditetapkan di sekolah, tetapi peran masyarakat sangat dominan. Nah, dengan peran seperti ini, tentu saya memberi gambaran bahwa era perkembangan teknologi ini makin cepat. Yang dulu kita tidak pernah membayangkan, sekarang belajar betul-betul sudah menggunakan daring. Belajar memang sudah betul-betul menggunakan internet. Yang dulu mungkin hanya merupakan impian, sekarang anak-anak sudah terkondisi dengan teknologi seperti ini. Ke depan teknologi yang akan muncul itu adalah teknologi yang sifatnya menggunakan era destruktif. Di dalam jari kita itu sudah akan menjadi tombol-tombol touch dari komputer, kemudian di situ ada chip, apa yang kita pelajari akan masuk dengan sendirinya, masuk ke dalam memori kita, dan itulah muatan pengetahuan yang akan dibutuhkan mungkin 25 atau 20 tahun yang akan datang. Saya kira ini beberapa bahan awal untuk kita diskusikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Zakia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipasang logo. Silakan Ibu Zakia. Halo. Halo Ibu Zakia, sudah? Silakan Ibu Zakia, sudah? Zakia, BMUI, you know. Zakia, sudah? Zakia. Terima kasih kepada Prof. Hamzah yang sudah memaparkan materi. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Insya Allah untuk materi profesi dari Prof. Hamzah juga pemateri lainnya, karena memang waktu yang terbatas akan lebih diperdalam dalam sesi tanya jawab nanti. Baiklah, kesempatan selanjutnya Prof. Safar, apakah sudah siap? Ya, oke. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, para guru besar, teman jawat, yang saya hormati pimpinan prodi, pimpinan jurusan, teman-teman dosen, dan yang paling saya cintai teman-teman alumni. Ya, mungkin bisa saya sebut sebagai adik-adik karena sudah faktor nilai tetap mengajar. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kalau saya lihat dari partisipan yang mengikuti pertemuan ini, itu kira-kira sudah 208 orang, ya 207 orang yang lain sudah mulai mundur-mundur. Ya, saya kira pertemuan hari sangat bermanfaat sekali buat kita untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan terobosan-terobosan baru pendidikan atau pengajaran matematika di era pandemi. Saya akan berbicara tentang tantangan, peluang, dan harapan di dalam pembelajaran matematika di era pandemi. Saya memang tidak menyiapkan PowerPoint-nya, tapi karena sebentar akan bisa.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita guru matematika, sebenarnya pandemi saat ini sangat menggalau. Mengapa? Sebab matematika itu pada prinsipnya mengajarkan sesuatu yang abstrak. Dan kita ingin berface to face dengan siswa agar kita bisa sedikitnya memediasi yang abstrak itu menjadi konkret buat anak. Ini kesulitan. Tetapi alhamdulillah dengan adanya juga daring itu, hal-hal yang abstrak bisa konkretkan. Memang itu pembelajaran yang dari dulu dianjurkan pada guru matematika, bagaimana mengkonkretkan matematika, pola-pola matematika itu dalam hal yang visual sehingga bisa ditangkap secara real oleh anak didik. Nah, sekaranglah waktunya harus memberikan matematika seperti itu. Persoalannya, kemampuan guru sekaligus juga kemampuan siswa dalam menangkap itu. Interaksi melalui virtual itu tantangannya luar biasa. Yang pertama, kemungkinan besar banyak sekali guru-guru dalam mengoperasikan komputer itu bisa agak kekurangan, agak kesulitan. Jika memang pada prinsipnya proses pembelajaran itu akan terhambat dengan itu. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, siswa juga di dalam menangkap itu juga agak kesulitan. Mereka terbatas, walaupun mereka hebat mengoperasikan HP dan sebagainya, tetapi untuk hal-hal yang berkaitan virtual secara matematis, itu mereka juga menangani kesulitan. Inilah yang perlu kita padukan. Bagaimana keduanya akan bisa bertemu menjadi satu titik temu di dalam pembelajaran untuk mentransferkan knowledge pada mahasiswa, sekaligus mereka tertarik untuk belajar matematika. Itu kan tantangan buat guru. Jangan lupa, tugas guru itu adalah dua yang utama, yaitu yang pertama transfer of knowledge. Jadi kita mentransfer pengetahuan para siswa di dalam matematika, saudara. Di samping kita mentransfer pengetahuan matematika, misalnya mencari solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan matematik, juga persoalan matematika menjadi sarana berpikir buat siswa. Ya. Jadi itu fungsi dua matematika ada dua. Dia mentransfer pengetahuan matematika itu, yaitu siswa menguasai konsep-konsep matematika, tetapi di dalamnya juga siswa bisa menggunakan konsep matematika itu menjadi sarana berpikir untuk semua dimensi keilmuan. Ya, jangan lupa itu. Jadi makanya matematika itu fungsi utamanya mencerdaskan anak bangsa. Saya selalu mengistilahkan mencerdaskan anak bangsa. Logika matematika itu dibantu oleh matematika tadi, adalah konsep-konsep matematika. Dan itu yang harus ditransfer oleh seorang guru kepada siswanya. Bagaimana konsep-konsep matematika itu terinteraksi dengan hal-hal yang harus menjadi sarana berpikir buat anak didik. Itu yang pertama. Guru sebagai transfer of knowledge. Yang kedua, saudara, guru itu di dalam pembelajaran matematika, guru berfungsi sebagai transfer of value. Jadi mentransfer nilai. Di dalam matematika, banyak sekali nilai-nilai moral yang menjadi message-nya. Jujur, ya, teliti dan sebagainya. Itu juga harus menjadi transfer of knowledge, transfer of value yang harus menjadi visi dari para guru matematika dan pembelajaran. Nah, di era pandemi seperti ini, dengan pembelajaran daring, memang sulit sekali. Kenapa? Karena di dalam mentransfer value, itu kita harus melihat juga body language siswa yang kita ajarkan. Bagaimana respon mereka. Dan di situ guru bisa bervariasi untuk mengajarkan matematika. Terus sama Bapak dan Ibu, kita semua sudah tahu, kita alumni matematika sudah tahu bahwa belajar matematika memang punya kekhususan sendiri. Saya pernah mengatakan pada teman-teman sekalian dulu waktu saya mengajar. Saya katakan begini, kadang-kadang kita mengatakan, coba saya Anda satu buku kalkulus 1. Saya belajar sejarah 3 jilid dan sebagainya. Tapi ini tidak membedakan materi ya. Tapi kita belajar sendiri. Baru sesudah itu kita saling bertanya. Saya pernah tantang seseorang tidak mau begitu. Karena beda. Kadang-kadang matematika itu harus dijelaskan. Kadang-kadang matematika tidak bisa dibelajarkan sendiri.
tidak bisa belajar sendiri. Dia harus ada dibelajarkan atau dimediasi oleh satu model pembelajaran tertentu. Nah, persoalannya sekarang di era pandemik sekarang ini, kita tidak boleh atau susah sekali untuk bertemu dengan siswa. Padahal matematika di dalam pembelajarannya, body language itu perlu sekali. Apa yang dianut? Misalnya ketika kita mengajarkan konsep kubus atau konsep lingkaran. Kenapa lingkarannya menjadi 22/7? Memang secara virtual bisa kita transferkan pada anak melalui virtual. Bagaimana membuka lingkaran itu menjadi persegi 4 sehingga kita bisa buktikan 22/7 kali jadi kali R pangkat 2 itu bisa terbukti pada anak ini. Ya. Tetapi ketika mengkonstruksi itu di dalam faktual untuk pembimbingan mereka, itu butuh bimbingan seorang guru yang face to face. Tetapi dalam keadaan pandemi seperti itu saya tidak bisa. Bapak dan Ibu, saya katakan bahwa perubahan pembelajaran online atau daring itu bukan berarti memindahkan tempat belajar. Anak-anak dikumpulkan di satu tempat, misalnya di masjid, di mana sebagainya. Bukan itu. Tapi betul-betul kita menghindari ada kumpulan-kumpulan orang tertentu sehingga tidak menjadi tempat berkembang biaknya virus 19, COVID-19 tadi, ya. Itu yang diharapkan sehingga guru-guru nanti tantangannya luar biasa. Dan terus terang saja Bapak dan Ibu, ini menjadi peluang buat kita membuktikan pada masyarakat bahwa fungsi guru itu memang betul-betul dibutuhkan. Dulu pernah ada orang berkata, pendia guru, mama ile belajar begitu tua. Dia belajar pola matematika, betul belajar tua. Mengotong apa? Ya, saya yakin itu kita perlu ada seorang guru. Makanya guru yang kita guru yang profesional, betul-betul menguasai konsep matematik, menguasai pedagoginya, punya sikap dan sebagainya. Itu yang diperlukan pada seorang guru. Ya, kita sekarang sebagai guru matematika kita memang sudah agak bosan di rumah seperti yang dikatakan Ibu Evi tadi. Kita agak jenuh di rumah. Saya sendiri mengajar mahasiswa di rumah itu tidak macam secara face to face. Memang ada perbedaannya. Walaupun sebenarnya dari dulu kita itu diminta untuk mengajar dengan pakai media online atau BJJ, belajar jarak jauh atau apalah namanya yang biasa pakai media sebagainya. Itu dia di kepada kita. Tetapi saya ingatkan pada Bapak dan Ibu, kalau mana filosofis pendidikan itu tidak pernah bergeser. Yang bergeser itu adalah konteks pemaknaannya. Jadi ketika pendidikan kita aplikasikan pada masa pandemi sekarang, filosofinya tidak bergeser, tetapi pemaknaannya itu yang bergeser. Pada konteks mana dia? Sekarang konteks virtual. Mereka siswa lebih banyak kita sajikan materi-materi matematika berdasarkan gambar-gambar tertentu atau berdasarkan visual tertentu. Mereka harus memahami makna itu. Dan kita memberikan arahannya dengan misalnya dari rumah. MDR tadi. Ya, saya istilahkan itu MDR. Saya selipuskan kepada Ibu Evi tadi MDR. Mengajar dari rumah. Atau BDR. Belajar dari rumah. Siswa BDR. Kalau gurunya MDR, mengajar dari rumah. Atau dosennya DDR, dosen dari rumah. Mengajar dari rumah, dosen. Ya, itu yang perlu diinteraksikan dengan siswanya. Jadi filosofi pendidikan itu tidak pernah bergeser. Yang bergeser adalah konteks pemaknaannya. Karena matematika memaknai konsep matematika secara virtual tadi. Ya. Yang kedua, saudara, kita ingatkan bahwa pendidikan kehidupan nyata mengintegrasikan belajar, hidup, dan bekerja sebagai keutuhan pengalaman peserta didik. Nah, dalam era pandemi ini, sebenarnya matematika itu adalah belajar dari alam. Fenomena alam yang kita pelajari. Kita tarik dia menjadi konsep-konsep abstrak yang kita ajarkan para siswa. Misalnya, konsep limit. Bapak dan Ibu, konsep limit sebenarnya dari keadaan kita sehari itu konsep luas yang dikembangkan menjadi pola-pola matematik dalam bentuk abstrak yang kita buat. Misalnya limit mendekati ini dan sebagainya.
Itu kan yang kita kerjakan. Itu secara abstraknya. Tapi secara spiritualnya sebenarnya limit itu bisa diibaratkan sebagai bentuk-bentuk luas. Kan ada itu di dalam pembelajaran matematika. Dan itu yang harus didekatkan pada matematika. Makanya di dalam pembelajaran virtual sekarang itu ada kelebihannya, ada kelemahannya tadi. Sesungguhnya hanya masalahnya kadang-kadang guru keterbatasan dalam menguasai IT. Termasuk kita dosen-dosen juga. Ya. Dengan demikian Bapak dan Ibu, profesi guru bukan profesi yang otonom. Karena ada keterkaitan tindakan mendidik terhadap filsafat, tujuan, dan misi negara. Kita itu sebenarnya sih bermainnya. Bermain seorang guru di dalam mengajarkan mentransfer of knowledge maupun mentransfer of value, saudara. Kita tidak otonom. Kita terikat dengan filosofinya, tujuannya, dan sebagainya. Makanya kalau guru yang tidak tahu filosofi dan tujuan pendidikan yang sedang diajarkan, itu guru awal apa itu namanya? Jadi keterkaitan ini guru. Beda dengan kalau orang sedang memberikan cara matematika. Beda. Tapi kalau sebagai pendidik di matematika, itu lain ceritanya. Dia sebagai guru. Tidak ada guru yang otonom karena dia terikat dengan filosofi, tujuan pendidikan, dan misi negara. Misi negaranya apa? Di dalam pendidikan itu apa? Menjadikan anak-anak bisa berpikir kritis, kreatif, dan sebagainya. Itu yang kita lakukan pada anak didik kita. Sehingga di musim pandemi ini sebenarnya membuat kita menjadi kreatif untuk mengajarkan matematika. Ya, kita kreatif. Cuma memang saudara Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan hambatan utamanya adalah pada kita sendiri. Kadang-kadang guru-guru kemampuan untuk mengintegrasikan perangkat-perangkat IT itu kita sangat terbatas. Begitu juga siswa. Sekarang upaya pemerintah berbagai hal memberikan fasilitas pada kita, apakah itu membuat spot-spot yang bisa untuk mengambil internet dan sebagainya, tetapi itu pun masih ada keluhan. Karena memang prinsip belajar mengajar itu interaksi itu harus ada. Kenapa interaksi harus ada? Karena dalam pembelajaran itu ada yang disebut dengan body language yang ditampakkan oleh siswa yang bisa kita memahami. Mereka ini mengerti nggak? Ya, kita dengan melihat perilaku mereka, kita akan lihat mereka mengerti nggak. Tetapi dengan virtual, kita akan bisa juga berinteraksi dan lewat video dan sebagainya. Mereka bisa menjelaskan. Itu pun terbatas. Sekarang saja kita memberikan materi agak terbatas. Karena apa yang saya sampaikan barangkali kadang-kadang sekarang Bapak dan Ibu peserta semua sedang memikirkan, walaupun tidak bisa di pasar seperti ini, di lebaran tidak bisa lagi. Tapi kalau kita baku buka, Bapak dan Ibu akan bisa melihat, oh ini loh ya bisa kita. Ya. Yang berikut Bapak dan Ibu, ini juga yang mengajarkan para stakeholder pendidikan. Masa pandemi sekarang menyadarkan kepada kita semua betapa pentingnya sekolah itu. Betapa pentingnya peran seorang guru di hadapan seorang siswa. Bagaimanapun kerinduan guru, kerinduan siswa terhadap kita semua, itu betul-betul sangat terhambat dalam masa pandemi ini. Dan itu membangkitkan semangat kebersamaan kita dalam pendidikan. Apalagi dalam matematika itu menghendaki ada kerjasama. Ya, kerjasama tapi face to face. Itu yang dihindari dalam pembelajaran era pandemi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sekali lagi yang paling penting kita lakukan di dalam pembelajaran matematika adalah tetap penguasaan konsep matematika yang bisa kita virtualkan. Jadi konsep-konsep matematika yang tadi lebih banyak abstraknya. Satu itu abstrak, saudara. Tetapi bagaimana mengkonflikkan itu, makanya ada alat peraga. Misalnya pakai alat peraga lidi atau apa dulu yang kita dibuat oleh guru-guru pada kita, itu ada kan? Atau lingkaran, atau kubus dan sebagainya. Itu kan kalau secara konseptual, secara abstrak bisa digambarkan sebagainya. Tetapi dengan virtual itu bisa dibuka. Karena di dalam matematika ada dimensi-dimensi. Misalnya geometri analitik-uang yang 3 dimensi, 4 dimensi, itu bisa diajarkan melalui virtual. Tetapi sekali lagi kembali pada diri kita. Mampukah kita enggak? Ya. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, ada yang disebut dengan blessing in disguise.
Jadi rahmat yang dalam kesulitan itu ada dalam pembelajaran matematika. Ya, kita sebagai guru harus berupaya, tapi dengan catatan juga orang tua sadar bahwa peran guru tidak boleh disepelekan. Selama ini kan kadang-kadang orang kebetulan guru mau kubengak orang tua sudah reaksinya sudah sampai kemana-mana, dan kita jadi korban. Padahal mereka tidak rasakan, mereka sekarang merasakan sendiri bagaimana susahnya mendidik anaknya di rumah. Dan itu harus diakui. Karena kita sebagai guru, kita juga sebagai orang tua. Kita tahu persis, apalagi anak-anak teman-teman guru-guru yang baru kawin, yang masih punya anak kecil dan sebagainya. Gampang lagi dirinya. Ya. Dan sekali lagi selalu saya katakan, malah praktek pendidikan lebih berbahaya daripada malah praktek kedokteran. Kalau kedokteran, salah suntik hanya satu orang yang meninggal. Tapi kalau guru salah konsep, maka berapa banyak jadi korban. Dan itu korbannya tidak terlihat pada hari itu juga. Nanti berapa tahun yang kemudian baru akan terlihat siapa korban-korban pembelajaran. Jadi terakhir daripada lama-lama, sekali lagi ini masih ada banyak yang bicara. Mungkin Ibu Jakera sebagai itu memberhentikan saya karena mahasiswa saya dari dulu sehingga dia rasa begitu. Ya. Saya juga sadar diri bahwa masih ada orang lain yang akan berbicara. Sebab itu sekali lagi inilah materi-materi awal yang saya berikan, mudah-mudahan menjadi diskusi dan kita akan combine bersama untuk menjadi satu terobosan baru bagi guru-guru matematika dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan ini akan segera selesai pandeminya. Saya sudah menyarankan Bapak dan Ibu, sebenarnya di dalam vaksinasi itu, yang divaksin itu, sebenarnya saya minta guru-guru dan siswa yang duluan. Kenapa? Supaya sekolah sudah bisa dibuka dan tidak terjadi klaster-klaster baru di sana. Kalau kita sudah divaksin, sekarang divaksinkan para pejabat duluan. Sebenarnya saya mau yang divaksin duluan adalah para guru, dosen, mahasiswa dan siswa. Karena justru kita ini yang banyak menimbulkan kumpulan-kumpulan orang, kerumunan massa di sekolah. Dan pembelajaran akan berjalan secara baik dan benar. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan berkembang di dalam diskusi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKIP Unstrat, bahkan dari FKIP Unstrat hingga sekarang kita adalah dalam bentuk universitas. Pertama-tama, sebelum saya akan sharing sedikit pengetahuan tentang pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19, marilah sama-sama saya mengajak pada kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kemurahannya lah kita dipertemukan dalam dunia maya dalam rangka temu alumni atau temu kangen yang sudah lama harusnya kita lakukan. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan pada yang telah mengantarkan kita ke jalan yang terang benderang. Bapak Ibu peserta seminar dalam rangka temu alumni, sebagaimana tema yang diberikan oleh panitia adalah pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19. Saya akan melihatnya dari 3 hal yang tidak lebih baik daripada guru yang sudah tersertifikasi. Nah, ini artinya tantangan bagi guru-guru. Permasalahannya, bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh para guru? Kalau masalah pembelajaran luring, tentu tidak masalah bagi guru. Banyak strategi yang bisa digunakan. Namun, dalam masa pandemi, sakit kepala nih, apa ya? Bagaimana saya menanamkan konsep akar, pangkat, ya? Bingung sendiri. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tentu saja berceramah. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya melengkapi penjelasan kita melalui daring, sebaiknya setiap submateri yang kita ajarkan itu sebaiknya guru membuat materi ajarnya. Kalau materi dibuat dalam bentuk runtut, konsepnya seperti ini. Contohnya, mengapa? Karena
Kalau kita bisa melahirkan materi ajar per sub-sub konsep, itu bisa kita kirim melalui WA, ya, untuk bisa dipakai bersama belajar si anak dengan orang tua. Kita tahu sekarang masa pandemik itu kontribusi orang tua sangat besar. Jadi anak-anak bisa bayangkan Bapak Ibu, jika anak-anak kita ini tidak didampingi oleh orang tua, setelah jaringan putus, dia mau tanya ke siapa? Aduh mak, so putus ini jaringan. Ibu guru so tidak boleh mau masuk akan. Mama, bagaimana ini mama? Papa, bagaimana ini papa? Eleti papa tidak kalar, utis tidak kalar sekolah SMA, anak mau tanya akan ini. Nah, apabila kita punya bahan ajar, kita punya materi ajar yang di dalamnya bisa menggantikan kita sebagai guru, saya kira ini bukan salah satu cara untuk mengatasi problem pengajaran di masa pandemi. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menggurui di sini, mungkin hanya pengalaman-pengalaman aja yang bisa kita saya kemukakan. Ini berdasarkan beberapa sharing-sharing kami dengan beberapa guru, ya. Benar kata pembicara sebelumnya, jaringan paling utama itu jaringan, ya. Jaringan internet di suatu tempat kalau bermasalah, masalah yang lainnya lagi, apakah setiap siswa kita itu punya Android, punya HP Android? Kalau cuma HP biasa kan tidak boleh, ya. Bagaimana? Kan tidak bisa. Nah, itu pun merupakan tantangan bagi para guru. Oleh karena itu, ada di beberapa daerah para guru, alhamdulillah saya katakan pejuang-pejuang tanpa tanda jasa. Pejuang-pejuang yang memang benar-benar mau memajukan anak-anak kita, bangsa Indonesia. Mereka kemana? Dengan senang hati mengunjungi tempat-tempat kelompok-kelompok belajar anak. Saya salut dengan teman-teman guru. Dan insya Allah kegiatan Bapak Ibu guru ini tentu saja merupakan cerminan di masyarakat bahwa kita guru matematika tidak memandang waktu, mau di pedesaan, mau di perkotaan, kita tetap melayani anak-anak didik kita. Semoga seperti itu kenyataannya di lapangan untuk semua teman-teman guru. Bapak Ibu, Anda itu menurut saya kita ini sama. Kita ikal content knowledge. Itu diharapkan di dalam proses pembelajaran kita itu muncul tipe. Nah, sekarang Bapak Ibu sebagai pengajar yang melakukan pembelajaran daring, ini saya kira merupakan suatu cara mengajar yang cocok. Di dalamnya kita bisa menggunakan teknologi, baik itu melalui internet, melalui YouTube, atau ini perlu kita beri tanda kutip. Nah, bagaimana untuk siswa-siswa kita yang tidak punya Android? Mau lewat mana? Ya. Nah, oleh karena itu, saya kira disinilah rasa tanggung jawab kita sebagai guru. Perlu pengorbanan. Buatlah materi ajar, diketik, di-print untuk anak-anak yang punya Android, dikirim. Untuk yang tidak punya, diantarlah materinya sama orang tuanya untuk belajar bersama-sama. Ya. Kemudian yang kedua lagi, di sini juga para guru ya sudah mulai dikembangkan ya Bapak Ibu guru, bukan sudah mulai dari tahun 2019 ya, 2018, 2019, 2020 itu juga diharapkan penilaian itu mengarah pada high order thinking skill. Apakah penilaian yang mengacu pada HOTS ini bisa kita lakukan lewat sistem
apakah benar siswa yang mengisi itu? Oleh karena itu, dari Pak Menteri juga mengarahkan bahwa pembelajaran di masa pandemi agak disederhanakan, diserahkan pada guru, tetapi tetap mengacu pada koridor-koridor yang ada. Ya. Saya kira Bapak Ibu Zakia sebagai moderator, 3 hal yang saya sudah paparkan. Pertama, harapan bahwa di masa pandemik pun atau di masa bukan pandemik, pasti kita sebagai pengajar mengharapkan siswa kita itu menguasai konten matematika, dan dengan konten keterampilan matematika itu bisa dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menata hidupnya, dan dalam menata karakter pribadinya. Namun kenyataan kita tidak bisa hindari bahwa masa pandemik ini tantangan besar yang harus dilakukan oleh para guru. Oleh karena itu, solusi yang bisa saya tawarkan adalah para guru supaya bisa tercover pengajaran daring, semi daring maupun luring, tolong membuat materi, ya, sajian materi, sub-sub materi yang disusun sedemikian sehingga bahwa materi itu seakan-akan menggantikan Bapak Ibu guru sebagai pengajar, sehingga ketika anak-anak dan orang tuanya belajar, seakan-akan di antara mereka berdua ada orang ketiga, itulah guru. Ya, saya kira ini yang bisa saya sharingkan pada teman-teman guru matematika. Selamat bertemu, ya, semoga pandemi ini segera berakhir, semoga kita bisa segera bertemu secara tatap muka. Marilah sama-sama kita menjaga kesehatan kita, menerapkan protokol kesehatan, pakai masker. Saya tidak pakai masker karena saya di rumah sendiri, jaga jarak, saya sendiri di sini, cuci tangan pakai sabun air mengalir, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas, kurangi jalan-jalan kalau tidak perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Nur yang sudah memaparkan materi pada pagi hari ini. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya.